Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu, yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Sebab Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam suasana Natal, gereja mengajak kita untuk memandang kembali misteri besar inkarnasi, yaitu sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Injil Yohanes hari ini tidak berbicara tentang palungan atau para gembala, melainkan langsung membawa kita pada makna terdalam dari kelahiran Yesus. Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus dengan sebuah pengakuan iman yang sangat kuat. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kesaksian ini mengajak kita melampaui romantisme Natal. Bayi yang lahir di Bethlehem bukan sekadar tanda kelembutan Allah, tetapi dia adalah sang penyelamat yang datang untuk menanggung dosa manusia. Sejak awal pewartaannya, Yesus sudah diarahkan pada salib. Anak domba menunjuk pada korban Paskah, korban yang dipersembahkan demi pembebasan umat. Maka Natal dan Paskah tidak pernah terpisah. Palungan dan salib terhubung dalam satu rencana keselamatan Allah. Yohanes Pembaptis menampilkan diri sebagai saksi, bukan pusat perhatian. Ia berkata bahwa ia tidak mengenal Yesus secara penuh sebelumnya, tetapi Allah sendirilah yang menyatakan kepadanya siapa Yesus itu. Ia melihat Roh turun dari langit seperti burung merpati dan tinggal di atas Yesus. Tanda ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Dia yang diurapi oleh Roh Kudus, Sang Mesias sejati. Dengan rendah hati Yohanes mengakui bahwa misinya hanyalah mempersiapkan jalan dan menunjuk kepada Dia yang lebih besar. Sikap Yohanes Pembaptis sangat penting untuk direnungkan dalam masa Natal ini. Di tengah kegembiraan, perayaan, dan berbagai kesibukan, kita mudah menempatkan diri sebagai pusat. Yohanes justru mengajarkan bahwa iman sejati selalu mengarahkan orang kepada Kristus, bukan kepada diri sendiri. Natal sejati bukan tentang apa yang kita terima, melainkan tentang kepada siapa hidup kita diarahkan. Apakah hidup kita menunjuk kepada Kristus atau justru berhenti pada kepentingan dan kenyamanan pribadi? Yohanes juga bersaksi bahwa Yesus adalah Anak Allah. Pengakuan ini menegaskan bahwa kelahiran Yesus bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi peristiwa iman. Allah sendiri masuk ke dalam sejarah manusia.
Ia hadir bukan sebagai penguasa dunia, melainkan sebagai anak domba yang lembut, yang siap menyerahkan diri demi keselamatan semua orang. Inilah wajah Allah yang kita rayakan dalam Natal. Allah yang dekat, rendah hati, dan penuh kasih. Bagi kita hari ini, Injil ini mengajak kita untuk melihat Yesus dengan mata iman yang lebih dalam. Natal bukan hanya tentang sukacita lahiriah, tetapi tentang pertobatan dan pembaruan hidup. Jika Yesus adalah anak domba yang menghapus dosa dunia, maka kita dipanggil untuk datang kepadanya dengan hati yang terbuka, membawa dosa, luka, dan kelemahan kita. Natal menjadi kesempatan untuk mengalami pengampunan dan pemulihan yang sejati. Selain itu, kesaksian Yohanes Pembaptis mengingatkan kita akan panggilan gereja. Gereja ada untuk bersaksi, bukan untuk menggantikan Kristus. Setiap orang beriman dipanggil menjadi saksi, seperti Yohanes yang menunjuk kepada Kristus dalam kata dan perbuatan. Dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat, kita dipanggil untuk memperlihatkan wajah Kristus melalui kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Masa Natal akhirnya mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri, siapakah Yesus bagiku? Apakah ia hanya kenangan indah tentang kelahiran, atau sungguh anak domba Allah yang kuizinkan mengubah hidupku? Apakah aku berani menjadi saksi seperti Yohanes Pembaptis, meskipun harus mengurangi diriku agar Kristus semakin nyata? Semoga dalam terang Natal, kita semakin mengenal Yesus sebagai anak domba Allah dan anak Allah. Semoga hati kita dipenuhi sukacita sejati, yakni sukacita karena diselamatkan, diampuni, dan dipanggil untuk menjadi saksinya di dunia. Natal bukan hanya perayaan sesaat, tetapi awal hidup baru bersama Kristus yang hadir di tengah kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu yang tunggal telah tampak sebagai manusia, dan kami mengakuinya sebagai seorang di antara kami. Semoga hidup kami pun dapat disesuaikan dengan hidupnya berkat bantuan rahmat-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.